Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV. Kami hadirkan perkembangan situasi terkini. Hari ini disebut sebagai puncak arus balik untuk gelombang pertama di tanggal 24 Maret 2026. Pemerintah sebelumnya menyebutkan bahwa ada dua gelombang arus balik di tanggal 24, tepatnya di hari ini, dan kemudian nanti di tanggal 28 Maret 2026. Ini dilakukan agar memecah potensi arus balik sehingga tidak terjadi kepadatan di jalanan atau juga wilayah-wilayah yang kemudian menjadi jalur utama arus balik tahun ini. Ya, dan di siang hari ini pemirsa direncanakan dari pemerintah akan melakukan pembukaan skema lalu lintas arus balik one way secara nasional mulai dari kilometer 414 atau 414 Kali Kangkung di Semarang hingga kilometer 70 tol Cikatama. Nanti akan ada flag off pembukaan one way yang direncanakan akan dilangsungkan sesaat lagi pemirsa. Dan sudah ada rekan Reda Pulpi langsung dari gerbang tol Kali Kangkung, Jawa Tengah. Reda, selamat siang. Bahwa di siang hari ini direncanakan akan ada pembukaan one way nasional untuk arus balik di gelombang pertama. Apa saja atau juga bagaimana kondisi terkini di Kali Kangkung? Ya, Anggi, siang ini direncanakan akan dilakukan flag off untuk one way nasional dari kilometer 414 Kali Kangkung, Jawa Tengah hingga 70 Cikampek Utama yang ada di Jakarta. Saya akan tunjukkan kepada Anda seperti ini situasinya. Ini merupakan gerbang tol yang kendaraan-kendaraan ini mengarah kembali ke Jakarta dari tol Trans Jawa. Sejak pukul 11 siang tadi sudah dilakukan sterilisasi mulai dari kilometer 390 yang ada di wilayah Kendal, Jawa Tengah menuju 414 Kali Kangkung atau tempat saya melaporkan saat ini. Kenapa dari 390? Karena sejak kemarin sore ini informasinya bangkitan arus sudah terjadi untuk kendaraan dari arah Jawa Timur, Jawa Tengah menuju ke Jakarta sehingga sudah mulai dilakukan one way sepenggal tahap pertama yang dilakukan dari kilometer 188 hingga 70, namun karena arus ternyata masih cukup tinggi kemudian dilakukan perpanjangan begitu mulai dari 390 Wareli Kendal hingga 70 di Cikampek Utama. Nah, pada pukul 11 tadi sudah dilakukan sterilisasi. Memang sterilisasi ini cukup memerlukan waktu yang lama karena di rest area ini harus steril, terutama rest area yang mengarah dari arah Jakarta menuju tol Trans Jawa tidak diperbolehkan ada kendaraan yang tersisa. Karena nanti ditakutkan akan membahayakan bagi kendaraan tersebut dan harus memutar cukup jauh. Kemudian kalau menurut pantauan kami mungkin sekitar 1 jam yang lalu, Anggi, ini sudah mulai dibuka seluruh gate-nya, kendaraan-kendaraan yang akan kembali ke arah Jakarta ini sudah bisa melintas. Untuk one way nasional flag off nanti akan dilakukan oleh Kapolri, Kakor Lantas, dan juga ada sejumlah menteri yang saat ini masih dalam proses konfirmasi. Kami juga masih menunggu di sini nanti seperti apa untuk flag off one way nasional. Nah, kemudian mungkin yang banyak menjadi pertanyaan adalah hingga kapan one way nasional ini diberlakukan. Informasi yang kami peroleh dari Kakor Lantas Polri, one way nasional ini bersifat situasional. Jadi akan melihat seperti apa kondisi di lapangan. Jika memang arus lalu lintasnya masih cukup tinggi, tentunya ini bisa diperpanjang hingga waktu yang tidak bisa ditentukan. Tapi tentu saja nanti masyarakat juga akan disosialisasikan dan akan diberitahu terlebih dahulu kira-kira sampai kapan one way nasional atau ketika one way nasional ini rencananya akan ditutup. Tapi bukan hanya one way nasional saja, Anggi, yang perlu menjadi perhatian bagi para pemudik yang akan kembali ke arah Jakarta. Ini yang perlu menjadi perhatian juga adalah ada one way lokal dan juga kontraflow. Nah, one way lokal ini bisa dilakukan di luar 414 hingga 70. Seperti misalnya yang sudah dilakukan sekitar tadi malam hingga tadi pagi informasinya di daerah Semarang ini sudah dilakukan one way lokal. Karena biasanya ketika arus kendaraan yang akan kembali ke arah Jakarta ini mulai meningkat, secara otomatis tol di Krapyak, Banyumanik, kemudian arah Bawen ini juga sudah mulai mengalami kepadatan sehingga perlu dilakukan
one way lokal ataupun kontraflow. Demikian pula di arah Jakarta. Selepas dari gerbang tol Cikampek Utama 70 itu biasanya akan terjadi arus yang cukup padat sehingga disiapkan sejumlah skema seperti kontraflow lajur 1, lajur 2 dan juga one way lokal yang bisa dilakukan dari 70 hingga kilometer 57 atau 36 ini menyesuaikan dengan kebutuhan dan situasi di lapangan. Itu kalau dari jalan tol. Kalau dari jalur arteri atau jalur pantura sendiri, informasi kami di lapangan memang sejak malam tadi sudah mulai mengalami kepadatan lalu lintas. Nah, ini yang perlu diantisipasi oleh pemerintah dan juga pihak kepolisian. Bagaimana agar jalur arteri ini tidak menumpuk baik dari arah Jakarta menuju ke Jawa Tengah dan Jawa Timur maupun sebaliknya Jawa Timur dan Jawa Tengah yang akan menuju ke Jakarta. Sehingga sudah dilakukan juga diterjunkan sejumlah tim urai serta petugas-petugas di posko-posko untuk mengurai kepadatan yang ada di jalur arteri atau jalur pantura. Kemudian kalau di jalur tol sendiri yang perlu menjadi perhatian lainnya adalah titik-titik kemacetan, misalnya menuju rest area. Karena sekarang sudah tidak bulan puasa lagi, Anggi, biasanya rest area ini akan mulai padat di siang hari dan malam hari ketika mendekati jam makan. Nah, sehingga dari para pemudik pun juga sudah dihimbau untuk tidak harus berhenti di rest area, tapi bisa keluar terlebih dahulu melalui gerbang tol terdekat, kemudian nanti masuk lagi lewat tol, ini tidak akan dikenakan biaya tambahan. Ini untuk menghindari kepadatan yang ada di rest area, karena ketika kemarin kami melakukan perjalanan darat dari Jakarta menuju ke kota Semarang pun juga rest area tampaknya masih cukup padat. Nah, ini yang perlu diantisipasi termasuk bagaimana agar para pengemudi, pengendara ini tidak berhenti di bahu jalan yang tentunya selain tidak hanya membahayakan tapi juga bisa menyebabkan kemacetan atau kepadatan. Di gerbang tol Kali Kangkung tadi kami juga mengamati ada sejumlah kendaraan truk sumbu 3 atau lebih yang diarahkan untuk keluar tol karena sesuai dengan SKB hingga nanti akhir pekan ini hingga musim mudik dan balik ini selesai, ini memang tidak diperbolehkan untuk lewat kecuali truk sumbu 3 yang membawa logistik seperti sembako ataupun BBM dan lain sebagainya. Tetapi bagi kendaraan sumbu 3 yang tidak membawa logistik atau BBM memang akan diarahkan menuju keluar tol karena memang belum boleh beroperasi. Bahkan ada beberapa juga yang sudah dilakukan penindakan seperti penilangan. Seperti itu, Anggi, kondisinya kurang lebih saat ini di gerbang tol Kali Kangkung 414 Semarang, Jawa Tengah. Reda Pulpi, berdasarkan pemantauan Anda dan juga tim di lapangan begitu ya. Dulu di wilayah-wilayah menjelang tol Kali Kangkung ini selalu ada semacam rest area fungsional yang dibuat untuk membantu kurangnya rest area atau juga kepadatan rest area begitu ya. Untuk tahun ini berdasarkan pemantauan Anda dan juga teman-teman, apakah masih ada semacam rest area fungsional seperti ini? Iya, untuk rest area sendiri memang ini sudah dilakukan kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, Anggi, ya, ada beberapa penambahan rest area yang kemudian digunakan untuk masyarakat ataupun pemudik dan pengendara yang akan beristirahat, makan, kemudian juga mengisi bensin dan lain sebagainya. Nah, ini memang menjadi salah satu titik krusial penting untuk dilakukan agar tidak terjadi kepadatan. Seperti yang juga tadi sudah saya jelaskan bagaimana ketika menjelang waktu berbuka puasa kemarin ketika arus mudik dan arus balik ini ketika jelang waktu makan siang dan juga malam hari memang cukup menjadi waktu-waktu yang krusial karena rest area tentunya ini menjadi titik-titik yang dipadati oleh para pengendara sehingga banyak juga antrian ini bahkan sampai beberapa kilometer untuk masuk ke dalam rest area. Bahkan ketika sudah di dalam rest area pun ada beberapa permasalahan seperti kesulitan mencari parkir. Bahkan sempat juga waktu itu ada beberapa kendaraan yang parkirnya kurang tertata sehingga menyebabkan kendaraan lain kesulitan untuk keluar dari rest area. Nah, ini maka dari itu untuk para pengendara juga sudah diinformasikan sebelum masuk ke rest area. Ini ada beberapa titik-titik pengumuman bahwa semisal rest area penuh, jadi pemudik bisa mulai mencari, harus mencari ke rest area di tempat yang lain atau mungkin harus keluar tol terlebih dahulu agar terhindar dari kepadatan dan kemacetan. Itu juga sudah dilakukan, bahkan petugas-petugas pun ketika melihat ada kendaraan-kendaraan yang berhenti di bahu tol, ini juga sudah diterjunkan tim urai yang menggunakan kendaraan roda 2 di
lihat apa permasalahannya. Jika memang ada permasalahan dari segi kendaraan, ini akan dibantu. Sementara jika memang kelelahan dan memerlukan istirahat, nanti akan diarahkan menuju ke rest area terdekat ataupun harus keluar terlebih dahulu. Nah, ketika keluar dari tol terdekat, ini ketika masuk lagi pengendara tidak perlu khawatir karena tidak akan dikenakan biaya tambahan. Begitu, Anggi. Oh, oke, ini menarik ya. Berarti kalau misalnya yang tadi seperti Anda sebutkan, ada kekurangan rest area atau juga rest area padat, berarti kendaraan diperbolehkan untuk keluar jalan tol sementara dan masuknya digratiskan, begitu ya? Iya, betul, Anggi. Jadi memang kebijakan ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi ketika kendaraan itu keluar dari tol untuk beristirahat di jalur arteri, ini ketika masuk tidak akan dikenakan biaya tambahan. Ini salah satu tujuannya agar pengendara tidak menumpuk di rest area, karena kita tahu juga Andi, dari tahun-tahun yang lalu di jam-jam krusial menuju jam makan dan jam istirahat memang menuju ke rest area ini sangat padat, banyak kendaraan yang nekat berhenti di bahu tol kemudian mengantri menuju ke rest area. Nah, inilah yang menjadi titik-titik justru kemacetannya memang banyak di rest area. Bahkan kalau kita cek melalui peta online di jam-jam tertentu, di jam-jam makan terutama, titik merah itu rata-rata ada beberapa kilometer sebelum menuju ke rest area. Nah, ini menjadi salah satu bukti bahwa rest area ini memang menjadi titik yang cukup krusial ya untuk diperhatikan baik oleh pemerintah maupun pihak kepolisian dari tahun-tahun yang lalu hingga sekarang. Bagaimana caranya agar pemudik tetap bisa beristirahat sesuai anjuran, yakni setiap berkendara sekitar 3-4 jam sekali untuk kendaraan mobil. Sementara rest area pasti akan dipadati oleh para pengendara yang akan baik mencari makan atau butuh kamar mandi atau beristirahat yang lainnya, Anggi. Reda, apakah kalau begitu kita bisa memberikan rekomendasi kepada penonton dan juga calon pemudik di hari ini bahwa untuk menghindari adanya kepadatan rest area dan lain-lainnya, maka mereka kalau nanti jelang masuk ke Kali Kangkung, ada baiknya keluar dulu di Semarang, kemudian mengisi logistik, mengisi bensin dan sebagainya, kemudian baru masuk lagi ke tol Kali Kangkung. Begitu bisa mungkin ya kita rekomendasikan ya? Iya, betul, Anggi, bisa sekali. Jadi bagi pemudik yang mungkin akan masuk tol Kali Kangkung akan melewati gerbang tol Krapia terlebih dahulu. Nah, di sebelum Krapia itu bisa mengisi bensin atau mungkin membeli makan, melakukan aktivitas-aktivitas yang sekiranya tidak perlu nantinya beristirahat ke rest area misalnya terdekat di sini ada rest area di Ungaran. Meskipun rest areanya cukup besar, tapi bisa dipastikan pasti akan tetap padat karena banyak kendaraan atau banyak pemudik yang sudah mulai kembali ke arah Jakarta. Kemudian ada himbauan juga untuk tidak berhenti di bahu jalan. Nah, berhenti di bahu jalan tentu ini akan membahayakan bukan hanya bagi pengendara itu saja, tapi juga bagi pengendara yang lain, sehingga disarankan lebih baik untuk keluar ke jalur arteri untuk beristirahat, baru kembali lagi ke jalur tol, sehingga bisa meminimalisir penggunaan rest area. Nah, ini menjadi salah satu himbauan yang sudah dilakukan juga oleh pemerintah dan juga oleh pihak kepolisian. Nah, Anggi, kalau kita lihat di layar kaca Anda, saat ini akan dilakukan sebentar lagi flag off one way nasional dari kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Dan sebagai informasi juga untuk Anda dan Anggi, ini sudah dilakukan sterilisasi dari KM 390 Weleri Kendal hingga Kali Kangkung 414 sejak pukul 11 tadi. Nah, sementara sekitar 1 jam yang lalu mungkin ya, ini sudah mulai dibuka untuk seluruh gate tolnya, termasuk kalau kami lihat juga ada mobile reader dari Jasa Marga yang mana membantu para pengendara untuk mempermudah dalam pembayaran tol sehingga tidak terjadi kemacetan atau kepadatan. Nah, ini saat ini kendaraan ini tampaknya sudah dipersiapkan untuk melakukan flag off hingga kilometer 70. Selain one way nasional, nantinya juga akan ada sejumlah skema atau rekayasa lalu lintas yang perlu Anda perhatikan. Misalnya kontraflow 1 lajur, 2 lajur, dan juga one way lokal. One way lokal ini bisa dilakukan di sebelum kilometer 70 atau mungkin mengarah ke MBZ atau tol Dalkot di Jakarta, bisa juga di setelah kilometer 414 misalnya di Krapia, Banyumane, kemudian Semarang ABC, Bawen, Ungaran dan sebagainya. Ini masih menyesuaikan dan melihat seperti apa situasi dan kondisi dari lalu lintas. Karena hari ini diprediksi menjadi puncak
arus balik yang pertama, gelombang pertama Lebaran 2026. Sementara untuk arus mudik sendiri kemarin puncaknya ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah, Anggi. Mencapai 270.000 kendaraan ini hanya untuk arus mudik saja. Nah, itu berarti ada sekian juta yang perlu diantisipasi oleh pemerintah dan pihak kepolisian agar agar ke jalan raya ini atau jalur tol ini tidak terjadi kemacetan dan juga kepadatan. Kemarin dari pihak kepolisian juga sudah melakukan himbauan kepada para pemudik untuk bisa memilih tanggal lain ketika mereka akan kembali ke wilayah Jakarta. Jadi jangan semuanya memilih di tanggal 24 karena ditakutkan akan terjadi kepadatan. Karena dari pemerintah juga sudah memberikan kebijakan work from anywhere atau WFA, Anggi. Baik, Reda, apakah sudah ada informasi berkenan dengan dari wilayah Jawa Tengah sendiri untuk rekayasa di wilayah sekitar? Misalnya karena Jawa Tengah memiliki Pantura dan juga Pansela begitu ya. Apakah sudah ada informasi seputar ini supaya tidak menumpuk semua di Kali Kangkung? Iya, kalau untuk Pantura dan Pansela tentunya sudah ada petugas yang diterjunkan bagaimana agar tidak terjadi kepadatan. Karena kalau kita bicara soal one way nasional, biasanya akan terjadi kepadatan di jalur Pantura. Ini yang terjadi di tahun lalu, bahkan di beberapa hari yang lalu ketika arus mudik, Angge. Nah, ini sudah coba diantisipasi oleh pemerintah. Jadi untuk kontraflow, 1 lajur, 2 lajur, one way lokal, dan juga termasuk terkait dengan pengalihan arus, ini tidak terbatas hanya di jalan tol saja, tapi jalur arteri, Pantura, Pansela juga yang tadi ada sebutkan, ini juga bisa jadi dilakukan alih arus misalnya yang sudah dilakukan kemarin ketika arus mudik, ini adalah di wilayah Gadok, dilakukan alih arus untuk menghindari kemacetan dan juga kepadatan. Nah, Anggi, kalau Anda lihat di layar kaca Anda juga pemirsa, ini Kapolri tampaknya sudah tiba di gerbang tol Kali Kangkung 414 untuk melakukan flag off one way nasional. One way ini pemirsa kalau ditanya kira-kira akan berlangsung hingga kapan, ini masih menunggu dan melihat seperti apa situasi dan kondisi di lapangan. Jika nantinya arus atau lonjakan kendaraan memang meningkat, tidak menutup kemungkinan untuk one way nasional akan diperpanjang. Karena hari ini diprediksi menjadi puncak arus mudik gelombang pertama, sementara masih ada juga gelombang kedua di akhir pekan nanti. Nah, ini diantisipasi juga oleh pemerintah dan juga pihak kepolisian agar tidak terjadi penumpukan kendaraan hanya dalam 1 hari. Anggi. Baik, Reda, kami akan terus memantau situasi terkini dari wilayah gerbang tol Kali Kangkung, di mana di siang hari ini kita sedang melihat prosesi untuk flag off arus balik Lebaran untuk gelombang pertama. Ini akan segera dimulai di siang hari ini, yang bermakna bahwa nanti seluruh kendaraan atau kendaraan yang menuju ke arah Jakarta akan melalui seluruhnya ke tol Kali Kangkung. Reda, dalam pelaksanaan di hari ini sempat disebutkan juga ya bahwa arus mudik tahun ini merupakan arus mudik dengan jumlah kendaraan terbesar begitu. Dalam evaluasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan juga pihak terkait, disebutkan bahwa untuk pemantauan arus kendaraan atau rekayasa lalu lintas ini dilakukan dengan cara memantau secara real time. Di kondisi di lapangan, Reda, bagaimana kemudian Anda melihat situasi ketika situasi padat, berapa lama yang dibutuhkan sehingga nanti petugas bisa langsung melakukan sebuah rekayasa? Iya, Anggi. Jadi di kilometer 29 tol Jakarta Cikampek itu ada sebuah comment center milik Korlantas Polri yang ini berisi CCTV bukan hanya jalan tol tapi juga termasuk arteri dan juga pelabuhan. Nah, disinilah bukan hanya dari pihak kepolisian tapi juga dari kementerian, kemudian stakeholder terkait seperti Jasa Marga dan juga Jasa Raharja melakukan pemantauan. Jika terjadi kepadatan itu akan langsung dilakukan rekayasa lalu lintas. Tapi rekayasa lalu lintas seperti kontraflow dan one way tentu tidak bisa dilakukan secepat itu, Anggi. Karena
ada sejumlah persiapan yang harus dilakukan. Seperti tadi sedikit gambaran yang sudah saya berikan ketika one way nasional dilakukan, rest area yang dari arah berlawanan harus dilakukan sterilisasi agar tidak ada kendaraan yang tertinggal di rest area tersebut. Tentu memerlukan waktu, tapi kalau dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan sejumlah teknologi yang sudah dimiliki oleh pemerintah dan juga kepolisian, bisa dibilang tahun ini untuk pengurai kepadatan dan juga pengurai kemacetan tentu jauh lebih cepat, Anggi. Oke, Reda, saya akan kembali ke proses untuk rest area ya. Disebutkan bahwa untuk dampak dari one way yang akan dilaksanakan di siang hari ini adalah penutupan beberapa rest area begitu. Ini bagaimana kemudian kita bisa mencari informasi berkenaan dengan tutup atau dibukanya sebuah rest area, Reda? Iya, rest area ini ditutup karena untuk sterilisasi, Anggi. Jadi semisal one way nasional ini kan dilakukan dari 414 hingga 70 dari arah dari arah Semarang menuju ke Jakarta. Otomatis dari arah Jakarta ini disterilisasi agar tidak bisa lebih mudah untuk menuju ke tujuannya, Anggi. Sebentar lagi akan dilakukan flag off, Anggi. Kita lihat ada Kapolri, kemudian ada Kakor Lantas, ada Gubernur Jawa Tengah, ada Dirut Jasa Marga, termasuk dari BPJT juga yang akan melakukan flag off one way nasional kilometer 414 hingga kilometer 70. Anggi. Baik. Dan pemirsa, kita saksikan bersama-sama di siang hari ini flag off one way arus balik lebaran tol Trans Jawa, di mana pemerintah sudah memperkirakan ada 2 gelombang untuk arus balik kali ini. Di hari ini pemirsa di tanggal 24 Maret 2026 dan nanti diperkirakan akan juga ada arus balik sekitar tanggal 27 dan 28 Maret 2026. Sehingga ini memberikan kesempatan untuk Anda untuk memilih dan juga menghitung baik-baik dan betul-betul untuk waktu Anda kembali ke daerah asal yang mengarah ke Jakarta. Karena di siang hari ini sudah akan dilakukan flag off one way arus balik lebaran di tol Trans Jawa. Dan pemirsa, dampak dari pelaksanaan one way nasional ini, beberapa ruas jalan di sekitar tol ini sudah akan ditutup, sehingga Anda perlu untuk kalkulasi ulang dan melihat terus untuk aplikasi navigasi berkenaan dengan jalur-jalur mana yang kemudian ditutup atau rest area mana yang kemudian ditutup berdasarkan atau dampak dari sterilisasi one way ini, sehingga menghindari Anda terjebak di situasi di mana jalan yang Anda lalui kemudian kena one way atau juga jalan yang Anda dilalui ini harus memutar atau juga masuk ke rute alternatif tertentu. Di Provinsi Jawa Tengah yang menjadi salah satu pusat untuk arus balik kali ini juga sudah melakukan beberapa rekayasa lalu lintas dan juga jalur alternatif termasuk untuk Anda pilihan di jalur Pantura dan juga Pansela. Rekayasa lalu lintas arus balik one way Kali Kangkung Cikampek. Untuk itu ya Allah ya Rahman ya Rahim, kuatkanlah simpul-simpul kebersamaan dan sinergitas di antara kami. Tanamkan di hati kami jika tugas yang kami bermakna ibadah, agar kami bisa saling bahu-membahu memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat guna mewujudkan Kamsel Tim Calantas 9 Polda Jawa Tengah. Hanya kepadamu ya Allah kami mohon segala pertolongan darimu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, mohon izin selanjutnya berkenan untuk memegang bendera serat kami persilahkan kepada Menko BPMK RI, Menhub RI, Menkes RI, kepada Kapolri, Kepala BPJT, Dirut PT Jasa Marga, Dirut PT Jasa Raja, dan juga Gubernur Jawa Tengah. Baik, mohon izin, flag off pembukaan rekayasa lalu lintas arus balik one way dari Kali Kangkung Cikampek. Kami bantu hitung mundur dalam 5, 4, 3, 2, 1.
Pembukaan rekayasa lalu lintas arus balik one way dari gerbang tol Kali Kangkung sampai dengan Cikampek dimulai. Kepada seluruh pengendara, kami himbau untuk tetap berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda dan patuhi arahan petugas kami yang berada di lapangan. Semoga selamat sampai tujuan. Mohon izin acara dilanjutkan dengan doorstop. Ya, depan. Awas, mohon maaf, Bang. Mohon maaf. Ini jangan. Iya, aku di doorstop pakai. Telepon ya. Setelah itu mohon agak mundur lagi. Rekan-rekan media yang saya hormati, jadi kita baru saja membuka jalur tol satu arah. Ini adalah bagian dari upaya untuk manajemen arus mengurai kepadatan lalu lintas dan dengan tetap menjaga keselamatan, kenyamanan para pengendara selama dalam perjalanan. Jadi kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, kepolisian, kemudian juga jasa marga, jasa harja, dan seluruh pihak yang terkait yang sudah bekerja keras. Ini adalah bagian dari inovasi kita untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saya persilahkan kepada Pak Kapolri dan Pak Menteri Perhubungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak Menko PMK, Bapak Menlu, Bapak Menkes, dan seluruh stakeholder terkait. Menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Menko PMK, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sampai dengan tanggal 24 Maret tercatat untuk 2.380.401 kendaraan yang melalui jalur tol. Oleh karena itu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Bapak Menko, saat ini kita melaksanakan kegiatan arus balik yang sebelumnya didahului dengan one way sepenggal. Namun sore ini kita laksanakan one way nasional yang kita perkirakan puncak arus balik terjadi di hari ini. Tentunya yang menjadi harapan kita bahwa masyarakat yang akan melaksanakan balik, kita harapkan untuk tetap menjaga keamanan dan keselamatan. Oleh karena itu, manfaatkan seluruh fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, apakah itu fasilitas yang di rest area, apakah itu fasilitas yang ada di pos pelayanan maupun pos terpadu, sehingga yang kecapean tentunya kita harapkan untuk bisa beristirahat dan jangan memaksakan diri. Sementara untuk one way nasional sendiri kita laksanakan dari mulai kilometer 414 Kali Kangkung sampai dengan kilometer 70 Cikatama, dan nanti secara teknis juga mungkin akan dijelaskan lebih lanjut oleh Pak Kakor Lantas. Kita membagi agar tidak terjadi bottleneck pada saat sampai di arah Jakarta. Oleh karena itu tentunya ada penggunaan tol fungsional, kemudian rekayasa lalu lintas yang akan dilaksanakan. Kemudian
beberapa hal yang tentunya juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Kita tentunya pemerintah nanti Pak Disebutkan sampaikan kita memiliki fasilitas terkait dengan penggunaan kereta api yang menjadi salah satu pilihan bernyaman. Ini juga bisa dimanfaatkan. Kemudian ada fasilitas dari pemerintah WFA yang ini juga bisa digunakan untuk mengurai puncak arus mudik hari ini. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin memilih mudik bisa memanfaatkan besok tanggal 25, 26, 27 tadi sudah saya sampaikan dan ini saya sampaikan sekali lagi sehingga kemudian puncak arus mudik ini bisa terurai dan tentunya akan disesuaikan dengan rekayasa lalu lintas yang ada sehingga masyarakat yang akan melaksanakan arus balik mohon maaf betul-betul bisa terlayani dengan semaksimal mungkin. Mungkin itu sebagai tambahan dari saya. Selanjutnya Pak Menhub, saya bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media sekalian. Dapat kami sampaikan bahwa sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Menko maupun Pak Kapolri, ini adalah one way nasional yang kita laksanakan pada siang hari ini. Ini merupakan sebagai suatu upaya yang sangat baik atau merupakan sebuah upaya untuk memudahkan masyarakat dalam rangka kembali ke rumah masing-masing. Dapat kami sampaikan bahwa perkiraan sebagaimana tadi disampaikan Pak Kapolri, hari ini kemungkinan akan mudik balik akan terjadi pada hari ini dengan jumlah kendaraan diperkirakan sebanyak 285.000. Dengan jumlah yang demikian, kami harapkan bahwa masyarakat dalam menggunakan arus atau menggunakan jalan tol ini dapat melakukan mudik dengan baik, melakukan perencanaan kepulangan dengan baik, memanfaatkan rest area yang sudah disediakan oleh pihak Jasa Marga. Kemudian dapat saya sampaikan juga bahwa memang ada beberapa rest area yang diberlakukan buka tutup, yaitu rest area 62B dan 52B. Itu dilakukan buka tutup dengan harapan supaya tidak terjadi kepadatan. Mengingat bahwa pada saat kepulangan arus mudik kemarin itu ada sebanyak 270, kita bisa melihat bahwa terjadi kepadatan, maka ada upaya untuk supaya kembali ini arus balik ini tidak terjadi kepadatan sebagaimana yang terjadi pada saat tanggal 18 kemarin, sehingga ada beberapa rest area yang perlu diberlakukan buka tutup. Harapan kami bahwa masyarakat yang melakukan balik pada kali ini untuk mendapatkan informasi-informasi tersebut di Travoy, salah satu aplikasi yang disediakan maupun juga di aplikasi yang Polri siapkan, sehingga masyarakat bisa secara jelas bisa mendapat informasi dan dapat merencanakan perjalanan yang baik. Tadi juga Pak Kapolri mengingatkan bahwa kita ada WFA, Work from Anywhere, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk merencanakan perjalanannya sehingga tidak semuanya berada pada hari ini. Jadi bisa melakukan perjalanan di hari-hari yang lain. Saya rasa sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada kepolisian yang telah menyelenggarakan one way nasional ini dengan sangat baik, dan juga Jasa Marga dan Jasa Raja yang memfasilitasi pelaksanaan dari one way. Harapan kami bahwa kita akan terus melaksanakan segala kegiatan untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan perjalanan mudik maupun balik. Saya rasa demikian, mungkin dari Jasa Marga ada yang perlu ditambahkan, silakan. Terima kasih Pak Kapolri. Pak Menkes, silakan. Teman-teman, kita dari Kementerian Kesehatan inginnya agar seluruh warga bisa kembali dari mudik dengan selamat dan sehat. Untuk itu pemerintah sudah menyiapkan program Bapak Presiden cek kesehatan gratis, terutama untuk pengemudi-pengemudi, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Karena mereka yang paling menentukan keselamatan dari kendaraannya. Ya, alhamdulillah, terima kasih nih Pak Menko, Pak Kapolri, insiden kecelakaan turun drastis tahun ini dari proses mudik ini. Selain itu, pesan kami juga, ini perjalanan masih panjang dari sini.
setiap 3 jam kalau bisa berhenti. Ini terima kasih ke Jasa Marga sudah menyiapkan rest area agar tidak ngantuk dan tidak capek. Karena pengemudi yang ngantuk dan letih itu adalah penyebab kecelakaan dan jadi salah satu masalah kesehatan dan keselamatan yang besar. Penyebab kecelakaan juga terjadi banyak pengendara motor. Jadi bukan hanya di jalan tol, tapi di jalan arteri. Ya. Ini lebih susah menanganinya. Tadi kita juga sempat mampir ke stasiun kereta api. Ini buat kereta api Indonesia sudah membantu menyediakan gerbong kereta api untuk angkut sepeda motor dan penumpangnya sekalian. Ya, tadi kita lihat satu gerbong bisa 200 motor masuk, sehingga dengan demikian ini juga mengurangi kemungkinan kecelakaan motor karena letih dan padatnya di jalan arteri. Mudah-mudahan program-program tadi bisa membantu agar keselamatan dan kesehatan masyarakat sesudah mudik bisa kita jaga dan teman-teman bisa kembali ke kota masing-masing dan kembali hidup normal dan bekerja mulai hari Rabu, ada yang hari Rabu, ada juga yang hari Senin minggu depan. Terima kasih. Saya kira demikian teman-teman media, sekali lagi mohon dukungannya, memberitakan, menginformasikan kepada masyarakat tentang kondisi jalan sehingga masyarakat juga paham kapan harus berangkat, juga kaitannya dengan informasi yang terkait dengan cuaca juga. Jadi mohon dukungannya agar mudik arus balik kali ini berjalan dengan lancar, aman, nyaman, selamat. Terima kasih. Demikian kami aturkan terima kasih kepada Menko PMK, Menhub RI, Menkes RI. Resmi sudah arus balik di tahun 2026, di mana untuk gelombang pertama sudah dilakukan flag off di siang hari ini. Baru saja kebijakan ini diberlakukan dari kilometer 414 Kali Kangkung sampai di kilometer 70 Cikampek Utama. Dan penerapan one way nasional ini dilakukan pemirsa sebagai langkah strategis untuk mengantisipasi lonjakan arus balik yang diprediksi tinggi seiring dengan tingginya mobilitas masyarakat saat puncak arus mudik kemarin. Dari Kakor Lantas juga sempat menyebutkan bahwa seluruh kebijakan lalu lintas tahun ini dijalankan dengan berbasis data dan pemantauan real time di lapangan, sehingga menurut dari Kakor Lantas one way nasional adalah langkah terukur berbasis data dan melihat adanya potensi tingginya arus yang sangat tinggi untuk lalu lintas sehingga harus dikelola sejak awal agar tidak terjadi penumpukan. Beberapa evaluasi yang sudah dilakukan dari arus mudik kemarin pemirsa diantaranya adalah sorotan terhadap rest area, sehingga dalam arus balik kali ini beberapa tadi disebutkan ada 2 rest area yang ditutup, sehingga sekali lagi untuk Anda harus hati-hati sekali untuk menghitung jarak dan juga ketersediaan logistik dan juga bahan bakar Anda selama akan masuk di wilayah Kali Kangkung. Informasi berkenaan dengan arus balik akan terus kami hadirkan di program-program selanjutnya pemirsa, dan untuk edisi kali ini Breaking News kami akhiri. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.